Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Paramita dari kelas MC mata kuliah Metopen. Saya akan menjelaskan hasil pertanyaan dari bab 1 guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metopen yang diampu oleh Bapak Purwo. Yang pertama yaitu metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu komponen-komponen penelitian, meliputi permasalahan teori ilmiah, variabel hipotesis, populasi dan sampel, serta data. Secara singkat, pada komponen-komponen tersebut yaitu pertama, rumusan masalah. Jadi kalau ada masalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, maka rumusan masalah akan muncul dan akan menemukan jawaban melalui pengumpulan data, tetapi terdapat ikatan antara masalah dengan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah harus didasarkan pada masalah. Kemudian teori ilmiah pada langkah kedua yaitu dalam proses penelitian kuantitatif mencari teori konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, variabel penelitian, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya, hipotesis, yaitu pendapat atau kesimpulan yang belum final, jadi harus diuji kebenarannya dulu. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis juga yaitu kerangka berpikir dari sintesa atau kesimpulan, sementara hipotesis merupakan jawaban yang masih sementara atau juga merupakan alat yang mempunyai kekuatan dalam proses inquiry karena menghubungkan dari teori yang relevan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Selanjutnya, populasi dan sampel, yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti dalam suatu wilayah, maka penelitian tersebut merupakan populasi. Kalau sampel itu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti atau sebagian jumlah populasi untuk dipilih untuk sumber data. Kalau data sendiri yaitu fakta atau angka yang dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan juga skala pengukuran. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu cara ilmiah yang dilakukan dalam metode penelitian, yaitu yang pertama merumuskan masalah. Dalam penelitian ini akan dimulai dengan mencari rumusan masalah yang sedang terjadi. Agar masalah itu memperoleh jawaban, maka peneliti harus mencari jawaban dengan menggunakan pertanyaan atau data untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis ini harus logis dan berdasarkan fakta. Yang ketiga,
menetapkan variabel. Di dalam penelitian ini ada 3 variabel, yaitu bebas, tetap, dan terikat. Yang keempat, mengumpulkan data tertentu dari setiap gejala atau fenomena yang terjadi ketika kita melakukan percobaan. Perlu dicatat atau ditulis sehingga akan mendapatkan data secara akurat. Yang kelima, mengolah serta menganalisis data. Biasanya dalam penelitian menggunakan grafik dan tabel. Kedua alat tersebut bermanfaat dalam menyusun hingga menganalisis data atau tabel itu. Akan menampilkan seperti apa variabel terikat berubah menjadi respon terhadap perubahan dari variabel bebas. Selain itu juga, analisis data juga dilakukan dengan program komputer. Yang keenam, membuat kesimpulan. Peneliti menyusun kesimpulan dan memutuskan data yang dikumpulkan memang mendukung hipotesis atau tidak dan perlu dilakukannya penelitian ulang atau tidak. Yang terakhir, mengkomunikasikan hasil peneliti. Ketika si peneliti mensosialisasikan hasil penelitiannya, itu sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian tersebut bisa diketahui oleh orang lain. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua, untuk membuktikan data yang sudah didapatkan. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran mengenai data yang disiapkan. Yang keempat, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan penelitian secara teoritis yaitu sebuah usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal yang diperoleh dari penelitian. Secara teoritis sebagai basic research karena tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Untuk yang kelima, manfaat penelitian yaitu kegunaan hasil penelitian ke depan, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ada 2, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat ini berlatar belakang pada tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini manfaat yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi, semisal ada contoh masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai mahasiswa tersebut. 6 jenis metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan objek. Ada 2, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yaitu metode tradisional, karena metode ini cukup lama sehingga memerlukan tradisi bagai metode positif dengan berlandaskan filsafat. Metode ini sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah ilmiah, yaitu kaidah yang konkret dan sistematis. Di metode ini juga disebut dengan metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai objek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Yang kedua, metode penelitian secara kualitatif, yaitu disebut dengan metode baru.
karena popularitasnya belum lama dan berlandaskan pada falsafat positif. Di metode ini juga disebut metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni, dan disebut metode imperatif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini menggunakan objek untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nomor 7, perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu kalau kualitatif bersifat subjektif, yaitu peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal, prosesnya juga induktif, dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Kalau peneliti kuantitatif yaitu bersifat objektif, peneliti bebas dari apa yang diteliti, bahasanya formal, berdasarkan teori, dan kata-kata kuantitatif, prosesnya deduktif, secara desainnya statis dan dari awal hingga akhir. Nomor 8, poin 8, yaitu peneliti kuantitatif dilakukan ketika masalah merupakan titik tolak. Penelitian ini sudah jelas, masalah ini merupakan penyimpangan antara yang seharusnya terjadi, antara aturan dan pelaksana teori dengan praktek, antara rencana dengan pelaksana dalam menyusun proposal. Penelitian masalah ini harus ditunjukkan dengan data-data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalkan ada peneliti akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin tersebut masalah yang harus ditunjukkan. Kalau metode kualitatif dilakukan ketika masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif, karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek, melakukan penjelajahan dengan grantor question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas melalui penelitian. Untuk model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek, ibarat orang akan mencari sumber minyak tambang, emas, dan lain-lain. Yang ke-9, kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Kompetisi peneliti secara kuantitatif yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, serta mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah peneliti yang betul-betul menjadi masalah dan menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti. Merumuskan hipotesis peneliti dengan berbagai jenis metode penelitian kuantitatif seperti metode survei, eksperimen, expose, facto, evaluasi, dan sejenisnya. Kalau kompetensi peneliti secara kualitatif, yaitu peneliti memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti, serta mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti, serta menciptakan raport itu. Berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan orang yang ada.
memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek peneliti, serta mampu menggali sumber data dengan observasi dan wawancara, serta mendalam dengan triangulasi serta sumber-sumber lainnya. Yang untuk poin terakhir dalam penelitian, saya menggunakan metode kuantitatif. Cukup itu dari bab 1. Akan saya lanjutkan bab 2 di lain video. Terima kasih.